Baik, selamat malam. Jadi kita dari kelompok 4, ya ada Pemesak, ada saya sendiri Anam, ada Christina. Baik, kita pada malam hari ini akan mempresentasikan yaitu pemodelan pilah sampah dengan PLS SEM. Jadi pendahuluan yang pertama yaitu pemilihan sampah merupakan salah satu komponen krusial di mana sistem pengelolaan sampah modern yaitu proses pemilihannya itu yang efektif dapat meningkatkan tingkat daur ulang, mengurangi beban, mendukung terciptanya lingkungan kampus yang bersih dan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan sistem pemilihan sampah tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku. Sehingga pada penelitian kali ini yaitu menggunakan bantuan perangkat Smart PLS 4 untuk memodelkan hubungan konstruk laten seperti feedback, interaction, sampai ke uh, habit, di mana pembelajaran pada efektivitas implementasi sistem pemilihan sampah ini yaitu pada mahasiswa kampus Telkom University Bandung. Tujuannya yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tujuannya yaitu pertama analisis HBT terhadap INT, kemudian pengaruh SFSC terhadap INT, kemudian pengaruh INT terhadap SB, kemudian menguji peran INT terhadap HBT, serta USB, dan menguji peran mediasi intention atau INT terhadap SSC dan USB. Kemudian selanjutnya itu ada model dan hipotesis. Di sini kita ada variabel kode sama variabel manifestnya, yaitu ada 4 variabel INT, USB, HBT, dan SFSC. Oke, selanjutnya. Oke, jadi di sini kita melakukan ini ya, apa namanya, kuesioner, di mana kuesionernya itu kita bagi 4, yaitu ada kuesioner INT, USB, HBT, dan SFSC. Di mana pada gambar 1 di bawah ini yaitu pemodelan PLS-SEM pilah sampah, di mana kita melakukan hipotesa, yaitu ada 3 hipotesa, yaitu yang pertama H1 SFSC yaitu pengaruh positif terhadap INT, kemudian H2 yaitu HBT positif terhadap INT, ketiga yaitu MT pengaruh positif terhadap WSB. Kemudian hasil evaluasinya yaitu pada iterasi 1, di mana berikut pada tabel 2, yaitu ada variabel hasil sama penjelasan, di mana variabel SFSC itu yaitu hasilnya itu valid semua, di mana nilai konstruknya yaitu di atas 0,7, kemudian variabel habitnya itu ada yang tidak valid, yaitu yang valid itu hanya 1 karena ada nilai yang di bawah 0,7. Bisa selanjutnya. Oke, kemudian yaitu variabel INT di sini valid semua dan variabel USB valid semua. Jadi kesimpulannya itu karena ada yang tidak valid akan dilakukan pengolahan data iterasi kedua dengan menghilangkan elemen yang memiliki nilai loading faktor 0,7. Selanjutnya sama pemesak. Baik, makasih Mas Anam. Selanjutnya kita lanjut di iterasi 2. Di iterasi 2 ini kita mengulangi variabel manifest dari HBT 1, 3, 4, dan 5. Bisa dilihat di gambar 3 ini, pemodelan PLSM pilah sampah result iterasi 2 ya. Nah, ini hasil iterasi 2-nya di tabel 3. Dari semua variabel, kita masukkan sesuai targetnya, yaitu bahwa overloading di atas 0,7. Itu untuk SFFC 1-5, HBT 2, INT 1-5, WSB 1-5, semuanya valid di atas 0,7. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat kesimpulannya ya, bahwa semua elemen sudah dinyatakan valid dengan nilai overloading di atas 0,7. Sekarang kita lihat ke tabel 4, hasil evaluasi outer model. Variabelnya masih tetap CFC 1-5, HBT 1-5, INT 1-5, WSB 1-5 ya. Ada beberapa parameter yang akan kita lihat. Itu di sini ada CR, Composite Reliability, Cron's Bus Alpha, Loadings, AV, dan HTMT Max, ya, Discriminant Validity. Dengan beberapa nilainya, dan di sini kita bisa lihat ada decision threshold-nya ya. Ball loading di atas 0,7, CR di atas 0,7, AV lebih besar daripada 0,5, dan HTMT lebih kecil dari 1.
Eee, dari data-data ini kita bisa lihat dan ambil keputusan, oh SFLC oke ya, HBT not oke, INT oke, dan WSB juga oke. Oke, bisa next. Kesimpulannya. Dari, itu semua kita bisa ambil kesimpulan bahwa model pengukuran dinyatakan valid dan reliable pada 3 konstruk SFFC, INT, dan WSB. Namun konstruk habit atau HBT tidak memenuhi kriteria dan perlu dieliminasi atau direvisi sebelum dilakukan pengujian inner model. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Tina. Kita akan bahas terkait kelima hasil evaluasi inner modelnya. Pertama, item evaluasinya yaitu inner VEF-nya dengan INT predict by HBT dan SFC dengan resultnya itu 1,02. Decisionnya didapatkan bahwa tidak terdapat multikolineritas karena seluruh nilai VEF itu kurang dari 5 sehingga variabel HBT dan SFC layak digunakan sebagai prediktor INT. Kemudian untuk yang WSB predicted by INT itu nilai VEF-nya 1 sehingga tidak terdapat juga multikolineritas di situ. Kedua, terkait R-square-nya. Nah, untuk INT, R-square-nya nilainya 0,329, itu menjelaskan 32,9% variansi pada INT termasuk dalam kategori moderate, sehingga kemampuan penjelasan model terhadap INT dapat dinilai memadai. Untuk WSB, nilai R-square-nya itu 0,098, menjelaskan 9,8% variansi pada WSB termasuk kategorinya weak, sehingga konstruksi INT memiliki pengaruh yang relatif rendah sebenarnya terhadap si WSB. Kemudian untuk F-square, HBT terhadap INT itu nilainya 0,069 termasuk ke dalam kategori small effect, sehingga kontribusi HBT terhadap INT itu dapat kita katakan tidak terlalu dominan. Nah, untuk yang SFC terhadap INT nilai resultnya 0,358 itu termasuk dalam kategori large effect, sehingga SFSC merupakan prediktor utama yang berpengaruh kuat terhadap INT. Terus INT terhadap WSB itu nilainya 0,109 termasuk kategorinya small effect, sehingga INT memberikan kontribusi kecil terhadap WSB. Untuk Q-square-nya, INT itu nilai Q-square-nya 0,550. Ini menunjukkan model memiliki predictive relevance terhadap INT dengan kemampuan prediktif yang kuat. Selanjutnya untuk yang WSB nilainya 0,186. Ini menunjukkan predictive relevance terhadap WSB tapi dengan kemampuan prediksi yang lebih rendah dibandingkan si INT. Kesimpulannya, berdasarkan keempat indikator evaluasi inner model tersebut, dapat disimpulkan bahwa model struktural itu bebas dari multikolinearitas, kedua memiliki kemampuan penjelasan moderate pada INT dan lemah pada WSB, kemudian memiliki efek size terbesar pada hubungan SFC terhadap INT, dan terakhir memiliki predictive relevance yang memadai untuk kedua konstruk endogennya. Terakhir, terkait kesimpulan, model final dari PLS SEM ini sudah kita take out HBT 1, 3, 4, dan 5-nya. Untuk hipotesis testingnya didapatkan bahwa hipotesis 1 yaitu SFC terhadap INT itu diterima dengan nilai p-value-nya sangat kecil, yang jauh di bawah ambang batas signifikannya, dan confidence intervalnya di 0,369 sampai 0,67 itu semuanya bernilai positif dan tidak melalui angka 0. Hal ini diperkuat oleh histogram SFC terhadap INT yang menunjukkan distribusi data terfokus pada sisi positifnya. Selanjutnya, hipotesis kedua terkait HBT untuk INT itu ditolak. Karena pertama nilai p-value-nya 0,115 berarti lebih besar daripada 0,05. Dan rentang confidence intervalnya mencakupi angka 0. Dia dari minus 0,031 hingga 0,317 yang menunjukkan adanya batang frekuensi di area negatif atau sebelah kiri yang menandakan pengaruhnya tidak konsisten atau tidak signifikan. Terakhir, hipotesis kita yang ketiga terkait hubungan INT terhadap WSB itu diterima dengan p-value-nya cukup signifikan dan rentang confidence intervalnya dari 0,171 sampai 0,92 tidak melewati angka 0, sehingga mengkonfirmasi bahwa mayoritas hasil bootstrapping-nya berada pada nilai positif. Sekian presentasi dari kelompok 4. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.